Mas, jenis-jenis properti yang karakternya. Ya, jadi kalau untuk jenis-jenis di sektor properti ada memang macam-macam sih. Pertama, mungkin ada dari perusahaan dari sektor properti itu yang bisnisnya adalah kepada penjualan rumah, lalu ada penjualan ruko, ada penjualan apartemen, lalu juga mereka ada yang dari recurring income. Recurring income ini biasanya pendapatan berulang. Biasanya dia menyewakan unit-unit seperti dengan pusat perbelanjaan di mall, jadi mereka punya mall, lalu disewakan kepada tenan-tenan, kayak misalkan di Pakuwon ya, di Pakuwon itu banyak banget untuk mereka bisnisnya di recurring income di base-nya tuh mall, di pusat perbelanjaan. Terus juga ada yang sektor industri, artinya mereka jual untuk lahan, untuk seperti kayak misalnya Demas, mereka itu jual untuk sektor industri untuk ditawarkan kepada beberapa emiten-emiten manufaktur untuk mereka bikin bisnisnya di sana. Jadi sebenarnya banyak banget dari jenis-jenisnya. Jadi kita harus paham dulu sebenarnya yang pertama perusahaan ini untuk sektor properti fokusnya lebih kemana sih? Lebih banyak untuk dari income-nya itu apakah dari perumahan atau dari apartemen atau dari perkantoran, juga ada juga yang memang fokusnya ke recurring income seperti hotel ataupun juga pusat perbelanjaan. Jadi macam-macam. Kita kalau mau lihat apakah dari segmen properti ini bagus atau enggak, kita pahamin dulu nih emiten itu ada jualnya apa aja propertinya, unit-unitnya. Jadi gitu mungkin yang bisa teman-teman perhatiin pertama ya untuk sektor properti. Oke, jadi kan yang banyak rumah, land bank berarti ya, land bank, banyak mall, yang ada mall, apartemen, berarti ada biaya pendapatan sewa. Ya. Kalau land bank, yeah. Kan, berarti kita mesti perhatiin land bank yang masih tersisa berapa gitu ya. Ya, betul. Jadi, oke. Sorry, gimana, Ci? Kalau properti berarti kita perhatiin ada land bank, berarti yang jual kita perhatiin ada land bank. Iya. Jadi untuk di sektor properti penting banget tanah ya, lahan mereka. Kalau semakin sedikit dari tanah yang mereka miliki, yang mereka akuisisi, ya mereka untuk berkembang udah susah kan. Karena mereka untuk bangun unitnya gimana, mau bikin ruko baru juga susah, mau bikin perumahan baru juga susah. Jadi otomatis kita juga harus lihat land bank yang paling besar juga itu perlu, karena memang untuk kestabilan dari bisnis. Misalkan dari salah satu, misalnya kita contoh emiten properti A gitu ya, dia nggak punya land bank, dia land banknya cuma sedikit, terbatas nih, dia mau bikin perumahan lagi, mau bikin unit properti lagi itu udah nggak bisa gitu ya. Mereka harus akuisisi lahan baru yang sekarang nilainya mahal mungkin dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Jadi memang strategi yang perlu dilakukan oleh emiten properti adalah mereka akan beli lahan atau tanah secara perlahan ya. Misalkan untuk di tahun ini emiten A propertinya dia coba akuisisi lahan secara bertahap, misalnya perlahan 100 meter dulu, lalu berikutnya 200 meter per tahun. Jadi mereka tuh caranya perlahan, nggak langsung akuisisi gede gitu ya. Itu sebagai nilai bahwa nantinya tanah tersebut memang akan tumbuh. Mereka akan akuisisi sekarang, karena dengan nilai yang akan terus naik dari harga tanah, dia lebih baik strateginya adalah untuk membeli secara perlahan ya, atau kalaupun juga keterbatasan dari cash yang mereka punya itu terbatas, ini akan jadi salah satu strategi yang bagus sebenarnya. Jadi kalau teman-teman mau lihat juga emiten mana sih yang punya land bank paling gede ya, yang paling kita tahu pasti BSD ya, atau Bumi Serpong Damai, itu ada sekitar 4.000-an hektar kalau nggak salah untuk di land banknya saat ini. Jadi mereka punya lahan yang cukup besar, masih bisa dikembangkan lagi dari land bank dia, mau dibikin nantinya apartemen, mau dibikin nantinya landed house lagi, itu suka-suka dia, dan dia punya banyak ketersediaan lahan. Terus juga kalau mau coba lihat dari CTRA, Ciputra, lalu juga Sumarekon, itu berikutnya yang paling gede juga punya land bank. Kalau untuk JTRA sendiri lebih kepada JO ya, atau joint operation.
Maksudnya JO itu apa? Joint operation itu lebih ke mereka kerjasama ya kepada individual ataupun juga kepada perusahaan yang memang memiliki lahan kosong gitu ya. Jadi misalkan CVV punya lahan di daerah Bandung gitu ya, lalu kerjasama dengan Ciputra, ya udah nih dari lahannya dikembangin oleh Ciputra, nanti CVV dapat bagiannya gitu. Jadi caranya sekarang dari Ciputra lebih fokus ke sana ya untuk pengembangan bisnis. Morecon, Ciputra pun juga salah satu yang punya lempeng lebih cukup besar ya, dan di urutan kedua dan ketiga ya mungkin saat ini. Berarti kalau di laporan keuangan ada di persediaan ya. Kalau kita mau Kenapa cari, sih? kalau kita mau cari pengen tahu persediaan land banknya ada di mana, berarti ya. Ya, kalau kita mau coba cari land bank itu biasanya di company presentation sih, bukan di laporan keuangan. Company presentation itu bisa di webnya mereka, jadi websitenya BSDE sendiri, lalu websitenya Sumarekon sendiri, dan websitenya Ciputra. Jadi coba kita buka website mereka, nanti kita cari di bagian investor relation, begitu nanti ada company presentation. Nah di company presentation itu kita bisa lihat berapa sih land bank yang dia punya. Jadi gitu. Kalau di laporan keuangan kayaknya nggak ada sih ya, lebih ke fokus kepada laporan keuangannya dia aja, laba rugi, lalu balance sheet, kayak gitu aja sih paling. Di persediaan nggak, bukan land bank gitu. Persediaan. Persediaan mungkin agak ini ya, karena dia mungkin akan kenilai mungkin. Kalau kita kan ngebahas hektarnya ya, jadi kalau di sana dia nggak ngebahas hektar sih. Jadi kan yang kita butuhin hektar. Ya. Oke. Hektar yang butuhin. Oke. Sama ini nih, kemarin ada kemudahan di sektor properti ya. Mungkin akhir bisa kemudahan apa sih yang mungkin bisa ngebantu sektor properti supaya mulai lagi. Ya. Jadi untuk kemudahan yang dikasih pemerintah itu berupa insentif PPN. Nah, biasanya kalau kita beli rumah atau beli properti gitu ya, itu kita bisa dapat kena PPN, kita bayar PPN-nya. Biasanya kan kalau PPN itu 11%. Jadi ketika kita beli rumah, misalkan yang di harga 1M gitu ya, kita akan bayar PPN-nya 11% ya artinya sekitar 111 juta untuk bayar pajak gitu. Nah cuman kalau sekarang ini pemerintah lagi coba nerapin insentif PPN itu 0%. Jadi kita nggak usah bayar lagi tuh 110 jutanya itu. Jadi ketika kita beli itu udah mau dipotong PPN-nya gitu. Nah jadi itu bakal menarik minat dari para pembeli untuk yang end user, karena memang untuk insentif PPN DTP 0% ini akan diberlakukan mulai awal November kemarin sampai nanti di akhir Desember 2024. Jadi masih ada setahun lagi nih untuk insentif itu berlaku. Cuman ini agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu sama yang terjadi di tahun 2021 dan 2022 kemarin. Jadi sedikit cerita ya, mungkin dari insentif PPDTP sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh pemerintah kepada sektor properti. Mereka kasih insentif untuk PPN-nya 0%. Tapi lebih gede nih porsinya yang zaman 2021-2022. Mereka kasih insentif untuk perumahan yang harganya di bawah 2 miliar itu 100% atau diskon jadi 0%. Terus kalau untuk yang rumah di harga 2 sampai 5 miliar itu juga kena 100%. Ya mungkin bertahap ya, kalau kita coba baca peraturannya mereka juga bertahap sama. Tapi zaman dulu tuh 2 sampai 5 miliar juga 100%, dan tambahan plusnya adalah rumah yang di atas 5 miliar ke atas itu dapat insentifnya 50%. Nah, itu untuk tahun kemarin. Nah, untuk tahun sekarang sampai nanti tahun 2024 agak sedikit berbeda memang. Pemerintah kasih insentif PPN 0% untuk dimulai November sampai dengan Juni 2024 itu 100% untuk rumah yang di bawah 2 miliar dan rumah di kisaran 2 miliar sampai 5 miliar. Tapi ada klasifikasinya nih. Untuk rumah yang 2 sampai 5 miliar, yang dikenakan hanya DPP-nya atau daftar pengenaan pajaknya itu hanya yang 2 miliarnya saja. Misal kita ambil contoh ya, kita mau ambil rumah beli yang harganya 5 miliar. Tapi nanti yang dikenain insentif PPN 0%-nya 2 miliarnya. Jadi 2 miliarnya kena, kita nggak usah bayar PPN-nya, tapi 3 miliarnya kita tetap bayar PPN. Jadi gitu. Agak sedikit berbeda. Terus juga untuk tahun ini nggak ada tuh untuk yang di atas 5 miliar kena PPN 0% enggak.
Jadi tetap bayar PPN-nya 100% atau jadi 11%. Jadi mungkin agak sedikit berbeda ya dengan tahun sebelumnya. Tapi kami lihat kalau dengan ada insentif ini, memang akan ngeboost ya, akan ngedrive dari marketing sales yang mereka, terutama untuk perusahaan-perusahaan properti yang punya unit properti itu di bawah 5M. Jadi kalau mereka yang punya unit di bawah 5M itu pasti akan diuntungkan dengan insentif ini. Kayak gitu. Oke, nah kita bahas nih emiten mana aja yang punya banyak perdagangan di bawah 5M nih. Nah, ini kita langsung masuk ya ke dari emitennya. Emiten-emiten mana aja yang banyak untuk di penjualannya tuh atau unitnya tuh di bawah 5M. Pertama yang kita tadi sempat bahas itu ada Ciputra, Sumarekon. Itu salah satu yang perusahaan properti cukup besar dan dia punya unit yang memang untuk low middle ya. Jadi antara kelas menengah bawah dan kelas menengah atas. Jadi range-nya di situ. Dan paling banyak untuk di Ciputra sendiri ini punya rumah di bawah 2M. Jadi kalau yang paling banyak diuntungkan kita melihat itu dari Ciputra, Sumarekon, dan emiten-emiten properti lain yang mungkin yang kami nggak cover ya, kayak misalkan Atri, Alam Sutra, terus ada FKR, Lipo Karawaci, segala macam. Itu juga mereka juga punya tuh untuk rumah-rumah kelas menengah ke bawah. Itu pasti akan diuntungkan. Cuman kalau untuk yang sedikit ya dapat keuntungannya itulah BSDE. Kenapa? Karena BSD itu rumahnya mahal-mahal dan kita lihat udah nggak ada nih perumahan yang di bawah 2 miliar untuk BSD. Itu pun kalau ada di bawah 2 miliar itu apartemen bentukannya. Dan oh ya catatannya juga untuk insentif PPN, apartemen pun juga kena. Jadi kita kalau beli apartemen itu juga dapat insentif PPN-nya. Nah, cuman di BSDE udah sedikit nih rumahnya di bawah 2 miliar, bahkan udah nggak ada. Mereka tuh bisa nyasarnya di harga 2 miliar sampai dengan 5 miliar. Nah itu ada tuh untuk rumahnya, bahkan kemarin kita sempat ketemu sama BSD ya, itu paling rumah yang bisa dapat insentif itu ya 3 sampai 5 miliar. Mereka masih ada tuh unitnya walaupun sedikit. Mereka lebih mainnya ke kelas menengah atas. Yang di atas 5M itu masih banyak mereka 5 miliar, 10 miliar, bahkan ada yang 30 miliar satu unit rumah. Itu nggak dapat insentif. Jadi kalau kita lihat dengan adanya kebijakan insentif PPN DTP 0%, itu lebih banyak diuntungkan kepada emiten-emiten properti yang jualannya di bawah 5 miliar seperti Ciputra dan juga Sumarekon. Pakuwon pun juga masih ada, tapi Pakuwon ini lebih bisnisnya tuh ke recurring income ya. Jadi kalau kita lihat nggak terlalu efek besar sebenarnya untuk penjualan properti landed house dan juga apartemennya si Pakuwon, karena mereka juga lebih kepada recurring income sih, lebih kepada sewa mall, sewa ruko segala macam itu untuk Pakuwon. Jadi tadi ya yang paling diuntungkan Ciputra, Sumarekon. Oke, mungkin kalau emiten Pakuwon lebih mergo jadi ke orang belanja bukan beli job. Ya, betul. Jadi kalau yang untuk basisnya itu adalah recurring income, teman-teman perhatiin aja kayak misalkan rental rate ya, atau mereka tuh ngasih tarif harga sewa kepada tenan-tenan itu apakah ada pengurangan diskon. Kalau kita kan kemarin ada sempat COVID ya, jadi pas itu mereka kasih diskon untuk rental sewanya, sewa dari tenannya mereka. Jadi dengan mereka kasih diskon, pasti kan income dari si Pakuwon jadi turun karena sekarang tuh sebenarnya lagi bagus juga nih untuk recurring income karena udah nggak ada lagi diskon tarif. Mereka udah nggak ngasih diskon untuk tenan, artinya mereka pun bisa naikin harga ke harga normal, itu pertama. Bahkan dia sekarang udah bisa naikin ke harga di atas dari pandemi ya. Jadi mereka udah bisa naikin harga sewa. Jadi ketika harga sewa dinaikin, tentu top line-nya dia pun atau pendapatan dia pun juga akan naik untuk di sisi recurring income. Terus juga dengan adanya masyarakat nih udah nggak ada pandemi gitu lagi gitu ya. Jadi keterbatasan untuk mereka mobilisasi semakin gede. Artinya dari para tenan ini banyak nih demand-nya yang mau masuk lagi ke emiten mall atau pusat perbelanjaan karena dengan bisnis yang makin berjalan ini juga semakin bagus sebenarnya untuk demand sewa pusat perbelanjaan. Jadi Pakuwon sebenarnya juga cukup bagus, tapi balikinnya adalah ini lebih kepada recurring income kita fokusnya. Cuman kalau yang landed house itu sedikit. Tadi kita sempat cek itu untuk di kisaran 6% ya kontribusinya untuk di landed house dari si Pakuwon. Jadi mereka lebih sekitar 60-70% tuh pendapatan dari recurring income. Oke.
jadi kalau Bapak Ibu teman-teman ya properti karakternya beda-beda ya. Namanya